لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimahumullah. Marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah SWT atas nikmat-nikmat yang tak pernah bisa kita hitung, yang mengantarkan kita bersama melaksanakan kewajiban sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga untuk kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, pada kesempatan ini khatib berwasiat untuk menjadi khatib pribadi dan juga kepada seluruh jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena kita akan semakin mulia dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, takwa diperoleh dari belajar, mendalami ilmu agama. Semakin seorang memahami agama, takwanya insyaallah akan semakin meningkat. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, izinkan kami menyampaikan sebuah tema terkait dengan kemuliaan mengurus jenazah. Fardu kifayah di dalam penyelenggaraan jenazah ada 4 hal. Yang pertama, memandikan, kedua, mengkafankan, ketiga, mensolati, keempat adalah menguburkan. Suatu saat kita sebagai manusia tentu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kemudian hanyalah kepada kami kamu semua kembali. Kalau bukan kita yang mendahului, bisa jadi salah satu anggota keluarga kita akan mendahului. Apakah kita sudah berani untuk turut serta memuliakan jenazah orang yang kita sayang, orang yang kita cintai? Karena dalam pelaksanaan Islam ini kita jumpai di masyarakat bila mana ada salah satu anggota keluarga kita, kadang kita merasa sudah cukup terwakili oleh para amil jenazah di lingkungan kita. Padahal amil jenazah belum tentu ada di rumah. Bisa jadi dia sedang tugas yang tentu ketika kita mengandalkan satu orang, ini akan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Dan kadang terjadi di masyarakat, kita sebagai keluarga belum tentu turut serta berani memandikan jenazah orang yang kita cintai. Ada yang mengatakan mengerikan, menakutkan, serem, dan yang lain-lain. Yang terkait dengan jenazah selalu mindset kita selalu negatif. Bahkan ada sebuah kisah nyata. Karena kebetulan kami seorang praktisi di dalam pengurusan jenazah, keluarga yang seharusnya turut serta ikut memandikan keluarganya. Saat itu seorang ibunda wafat. Ternyata putrinya diajak turut serta memandikan. Dia menolak, bahkan dia berucap, saya tidak mau memandikan ibu saya. Bau, jijik, kotoran banyak. Buat apa repot-repot? Karena sudah ada situ yang memandikan. Namun ini sebuah pemandangan yang bila terjadi kepada keluarganya kita, tentu kita tak berharap dengan itu. Maka di sini perlu kita sampaikan
terkait dengan kemuliaan mengurus jenazah. Selama ini kita tahu bahwa mengurus jenazah itu janganlah sampai kita membuka aib si mayit, mengatakan hal-hal yang terkait dengan tubuh si mayit. Maka tentu keluarga kalau dia bisa memandikannya, tak mungkin dia akan menceritakan kepada orang lain. Ini kuncinya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW menyampaikan terkait dengan kemuliaan jenazah. Yang pertama terkait dengan sholat jenazah. Yang kedua terkait dengan mengiringi jenazah ke pemakaman. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata dalam sabda Rasulullah SAW, "Man syahida janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun, wa man syahida hatta tufana falahu qiratun." Qila wa man qiratun qala mithlul jabal al-azim. Siapa yang menyaksikan jenazah hingga disolatkan, maka ia mendapatkan 1 qirat. Dan siapa yang menyaksikan jenazah hingga dikuburkan, maka ia mendapatkan 2 qirat. Ya Rasulullah, apa itu 2 qirat? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, 2 qirat itu seperti 2 gunung yang sangat besar. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini kemudian dilengkapi dengan hadis yang lain. 2 qirat itu ibarat seperti 2 gunung yang sangat besar. Karena ini pertanyaannya di Madinah, maka jawaban salah satunya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menjawabnya, 2 qirat itu bagikan seperti gunung Uhud. Tentu bagi yang sudah haji dan umroh bisa membayangkan betapa besarnya gunung Uhud, sepanjang 7 km, selebar 3 km. Tentu bagi yang belum pernah haji umroh tidak bisa terbayangkan besarnya seperti apa. Maka mungkin bisa diilustrasikan dengan gunung-gunung yang ada di sini. Mungkin kalau di Purwokerto adalah Gunung Slamet, di Jawa Timur Gunung Semeru, di Yogyakarta Gunung Merapi. Inilah ibarat terkait dengan pengurusan jenazah, baru untuk orang yang ikut terlibat dalam mensolatkan dan mengiringi ke pemakaman. Siapapun dia bisa. Bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang selama ini orang menghindarinya, takut memandikan jenazah karena jenazahnya bisa jadi dia rusak, karena sakit, karena dan lain-lain. Apalagi selama ini benak bayangan kita mengurus jenazah itu seru. Jangan-jangan nanti malam kita didatangi. Karena anggapannya selama ini orang meninggal itu katanya ruhnya gentayangan. Bahkan ada yang dikatakan jadi hantu. Dan ternyata itu di dalam Al-Quran tidak sama sekali terdapat seperti itu. Maka ini perlu dibuka mindsetnya. Di dalam khutbah yang singkat ini, saya ingin menyampaikan terkait dengan kemuliaan memandikan jenazah. Nabi SAW bersabda, "Man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marratan." Rawahul Hakim. Barang siapa yang memandikan jenazah lalu ia merahasiakan aibnya, maka Allah akan mengampuni dosa yang memandikan 40 kali. Di dalam hadis yang lain sudah 40 macam dosa besar. Artinya apa? Begitu dahsyatnya ketika kita peduli kepada jenazah, wabil khusus keluarga sendiri. Bagaimana dengan yang mengkafani jenazah? Pahala apakah yang ia akan dapatkan? Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Wa man kafanahu kasahullahu yawmal qiyamati min sudusi wa istabra min jannah." Barang siapa yang mengkafani jenazah, nanti di hari kiamat Allah akan mengkafaninya, memberikan pakaian untuknya dengan suka halus dan dudu dari surga di hari kiamat. Hadis riwayat Al-Hakim. Masya Allah, masyaallah muslimin rahimahullah. Maka terkait dengan ini, mudah-mudahan kita sebagai keluarga duka si mayit jangan sampai tidak memiliki rasa, jangan sampai tidak memiliki kepedulian, karena selama ini bisa jadi kita enggan untuk memandikan jenazah dengan berbagai faktor. Salah satunya adalah tidak bisanya kita memandikan jenazah. Maka
tentu kita perlu belajar terkait dengan pengurusan jenazah sesuai tuntunan syariat Islam. Dan alhamdulillah di Masjid Al-Muhajirin ini sudah 2 kali dilaksanakan pelatihan atau kuliah umum terkait dengan penyelenggaraan jenazah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, satu hadis lagi Rasulullah SAW menjelaskan terkait dengan pahala memandikan jenazah yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man ghassala mayyitan fa'adda fihi al-amanata wa lam yakhsha 'alayhi ma yakunu min 'inda dhalika kharaja min dhunubihi ka yaumin waladathu ummuhu." Siapa yang memandikan jenazah, maka tunaikanlah amanahnya dan jangan dibeberkan apa yang terdapat dalam tubuh mayat saat itu. Maka yang memandikan jenazah, ia akan terbebas dari dosanya seperti hari ketika ia dilahirkan pada ibu. Hadis riwayat Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka terkait dengan pengurusan jenazah, wabil khusus memandikan jenazah, walaupun itu dihukumi fardhu kifayah, tapi ternyata prioritas yang memandikan adalah keluarga dekat si mayit. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW, liyadihi aqrabukum in kana ya'lamu. Fa'illam yakun ya'lamu faman taruna indahu hawwan min wara'i wa amanati. Hendaknya orang yang paling dekat dengan kalian yang menutupi jenazah jika ia mengetahui, sedang jika tidak diketahui maka siapa saja yang dianggap memiliki sifat korup dan aman. Maka ini bisa jadi juga menjaga kita sebagai keluarga juga. Jangan sampai kita mengalami musibah kematian kita ruginya double. Satu, rugi tinggal musibah kematian orang yang kita cintai. Yang kedua, kita tidak mendapatkan pahala kemudian yang begitu besar, di mana setiap hari kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan kami di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa akhir neraka. Kita selalu bermohon kepada Allah dengan doa penutupnya dalam doa ini. Kita bermohon kepada Allah agar kita terlindung daripada siksa akhir neraka. Kita berharap, ya Allah, jangan sampai saya masuk surga yang transit mampir di neraka. Maka saat terjadi kematian, jika kita tidak membuka, di situ ada kesempatan mulia yang akan bisa kita dapatkan. Karena di dalam mengurus jenazah ternyata peluang masuk surga bagaikan seperti bayi baru lahir. Bayi baru lahir tentu kalau meninggal dunia dia akan langsung masuk surga. Maka doa ketika bayi baru lahir meninggal dunia di dalam sholat jenazah bukan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afihi. Nabi menuntut kepada kita di takbir ketiga membaca doa Allahumma ij'alhu dzukran li walidayhi wa ajran wa syafi'an jannah. Ya Allah, jadikanlah dia pahala untuk kedua orang tuanya, yang menjadikan investasi akhirat, yang menjadikan buat orang tuanya adalah syafaat dia milik kiamat. Inilah kemuliaan yang bisa dijelaskan dalam khutbah kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan memotivasi kita semuanya berani untuk memandikan jenazah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salli wa sallim ala Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi al-'aliyyil 'azim wa 'alamu anna Allaha ma'a kulli amrin 'alim. Amarakum bis salati was salam ala nabiyil karim. Faqala inna Allaha وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر